Kami dari kelompok 5 PKN kelas J akan memperkenalkan anggota kami. Perkenalkan, nama saya Alia Nurfa Puritasari dengan NIM 11.000.12.11.47.10. Perkenalkan, nama saya Lengem Andriano dengan NPM 1100111140640656. Perkenalkan, saya Intan Alfiatur Rahmaniah dengan NIM 110012114067. Perkenalkan, nama saya Syafada Putra Khairi dengan NIM 11001211406999. Nama saya Sabita Zahra Ramadanti dengan NIM 1100001211400707. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adun Farhan dengan NIM 1100001211407118. Perkenalkan, saya Karunia Duha Rajab dengan NIM 11001211407112. Perkenalkan, nama saya Leonardo Badia Zeke dengan NIM 1100121140640684. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Chandra dengan NIM 110012114069. Perkenalkan, nama saya Indi Barudin dengan nomor NIM 110012114071. Apa itu geostrategi? Geostrategi Indonesia merupakan metode atau cara dalam memanfaatkan kondisi geografis atau wilayah negara Indonesia untuk mewujudkan tujuan negara agar tercapai maksimal. Geostrategi Indonesia dirumuskan dalam wujud ketahanan nasional, sehingga bisa dikatakan geostrategi Indonesia merupakan ketahanan nasional itu sendiri. Ketahanan nasional itu sendiri adalah suatu kondisi dinamik suatu bangsa yang berisi ketangguhan yang mengandung kemampuan dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, tantangan, hambatan, maupun gangguan yang datang dari luar maupun yang datang dari dalam, yang secara langsung maupun tidak langsung dapat membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasional. Tujuan geostrategi. Tujuan geostrategi adalah untuk menunjang keberhasilan tugas pokok pemerintahan, seperti yang pertama, tegak hukum dan ketertiban. Yang kedua, terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran. Yang ketiga, terselenggaranya pertahanan dan keamanan. Keempat, terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial. Dan yang terakhir, adanya kesempatan rakyat untuk mengaktualisasikan diri. Fungsi geostrategi. Geostrategi Indonesia mempunyai fungsi sebagai daya tangkal. Dalam kedudukannya sebagai konsepsi penangkalan, geostrategi di Indonesia ditujukan untuk menangkal segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap identitas, eksistensi bangsa, dan negara Indonesia dalam aspek ketahanan pada aspek ideologi, politik, ekonomi, budaya, dan pada aspek pertahanan dan keamanan. Geostrategi Indonesia. Yang pertama, manunggal. Dalam membangun ketahanan nasional adanya kesatuan yang bersifat komprehensif integral. Yang kedua, mawas ke dalam. Ditujukan ke dalam diri bangsa dan negara sendiri karena bertujuan untuk mewujudkan hakikat dan sifat nasionalnya. Yang ketiga, kewibawaan. Bertujuan untuk mewujudkan kewibawaan nasional dan harus diperhitungkan pihak lain. Yang keempat, berubah menurut waktu, bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai situasi dan kondisi bangsa. Yang kelima, tidak membenarkan sikap adu kekuasaan dan adu kekuatan, dipandang sebagai suatu alternatif lain dari konsepsi yang menggunakan adu kekuasaan dan adu kekuatan yang masih dianut oleh negara-negara maju lainnya. Yang keenam, percaya pada diri sendiri. Suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat harus percaya dan yakin bahwa ia dapat mengurus rumah tangganya sendiri dan tidak tergantung pada bantuan luar. Yang ketujuh, tidak tergantung pada pihak lain. Dikembangkan atas kemampuan diri sendiri dengan manfaatkan segenap aspek kehidupan nasional. Perkembangan geostrategi di Indonesia. Perkembangan geostrategi digagas oleh Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (SSKAD) di Bandung pada tahun 1962. Pada tahun 1965, Lembaga Ketahanan Nasional mengembangkan konsep geostrategi Indonesia sejak tahun 1972. Lembaga Ketahanan Nasional terus melakukan pengkajian tentang geostrategi Indonesia yang lebih sesuai dengan konstelasi Indonesia. Terhitung mulai tahun 1974, geostrategi Indonesia ditegaskan wujudnya dalam bentuk rumusan ketahanan nasional sebagai kondisi, metode, dan doktrin dalam pembangunan nasional.
Astagatra adalah model pemetaan menyeluruh dari sistem kehidupan nasional bangsa Indonesia yang satu sama lainnya secara utuh menyeluruh dan terpadu membentuk tata laku masyarakat bangsa dan negara yang terdiri atas 3 gatra alamiah atau trigatra, yaitu geografi, demografi, dan sumber kekayaan alam, serta 5 gatra sosial, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial, serta hankam. Dasar pemikiran Astagatra adalah Pancasila sebagai pandangan hidup dan ideologi berbangsa, kemudian menciptakan suatu kondisi dengan seluruh aspek kehidupan nasional yang sesuai dengan perkembangan lingkungan yang bersifat dinamis, telah menjadi kesepakatan bersama, serta manusia dalam memanfaatkan isi dan potensi sumber kekayaan alam bergantung pada kondisi geografi. Selain hal tersebut, Astagatra muncul karena adanya dinamika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang mengharuskan manusia Indonesia untuk mengadakan hubungan dengan banyak hal. Latar belakang ketahanan nasional Indonesia. Sejak bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia tidak luput dari berbagai gejolak dan gangguan, baik dari dalam maupun luar yang nyaris mengoyak persatuan dan integritas nasional sebagai sebuah bangsa yang bersatu. Oleh karena itu, gagasan ketahanan nasional di awal tahun 1990-an ada di kalangan militer Angkatan Darat di SSKAD, karena saat itu sedang meluasnya pengaruh komunisme yang berasal dari Uni Soviet dan Cina dalam menguasai daerah-daerah Asia Tenggara. Berdasarkan pengalaman tersebut, maka SSKAD mulai memikirkan suatu rencana dalam meningkatkan keamanan di Indonesia. Pada tahun 1968, pemikiran yang ada di SSKAD tersebut dilanjutkan oleh Lemhanas atau Lembaga Pertahanan Nasional. Namun, konsepsi pertahanan nasional tahun 1972 dirumuskan sebagai kondisi dinamis suatu bangsa yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional untuk menghadapi tantangan, ancaman, dan hambatan. Selanjutnya adalah Pancasila sebagai ketahanan nasional. Kaitan Pancasila dengan ketahanan nasional sebagai berikut. 1. Nilai ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ketuhanan yang Maha Esa berarti setiap tindakan tidak menyimpang dari norma dan ajaran agama, sehingga ketika diimplementasikan ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, masyarakat tidak akan melakukan hal-hal yang mengganggu pertahanan dan keamanan negara. 2. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai ini berkaitan dengan kemanusiaan, yang mana hal ini sangat penting bagi ketahanan nasional. Artinya dalam semua tindakan harus berdasarkan kemanusiaan. 3. Nilai persatuan Indonesia. Berbicara Pancasila sebagai ideologi nasional Indonesia merupakan seperangkat nilai dasar yang telah disepakati bersama antar kelompok masyarakat dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya meskipun berbeda namun tetap satu atau unity in diversity. 4. Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam cara pandang Pancasila, prinsip kedaulatan tidak menghendaki situasi di mana suatu keputusan yang sifatnya penting bagi kepentingan rakyat didikte oleh kalangan mayoritas atau kekuatan elit politik, golongan masyarakat maupun yang lainnya, serta sebaliknya oleh minoritas kuat yang mengancam pertahanan dan keamanan nasional. 5. Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam cara pandang Pancasila, perwujudan keadilan sosial ini sekaligus harus merupakan aktualisasi nilai-nilai ketuhanan dan nilai-nilai kemanusiaan, serta cita-cita kebangsaan yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Selanjutnya, pengaplikasian geostrategi dalam era new normal. Kementerian Pertanian mengupayakan 3 strategi dalam menghadapi COVID-19 serta persiapan program peningkatan ketersediaan pangan di era new normal. Agenda pertama, darurat atau jangka pendek. Terdiri dari harga pangan termasuk harga pengendalian, fasilitas pembiayaan, dan padat karya pertanian. Kedua adalah agenda sementara atau menengah pangan lokal, pendukung daerah-daerah defisit dan antisipasi kekeringan. Dan yang ketiga, agenda permanen atau jangka panjang, yakni ekstensifikasi tanaman pangan, peningkatan produksi per tahun, pengembangan korporasi petani, dan pengembangan para petani milenial. Selain itu, ada cara lain sebagai penyangga program peningkatan ketersediaan pangan di era new normal. Di antaranya adalah peningkatan kapasitas produksi melalui percepatan tanam dan perluasan areal tanam, pengembangan lahan rawa di Kalimantan Tengah, dan peningkatan produksi gula, daging sapi, dan bawang putih untuk mengatasi impor. Lalu dengan pemanfaatan lahan pekarangan dan marginal melalui program pekarangan pangan melestari.